Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis dari Kanaka Hita Solvera. Dan untuk membahas prospek IHSG kita telah terhubung dengan Jensen Dasrial, SVP Research Kanaka Hita Solvera. Pak Jensen, selamat sore. Selamat sore Mbak Patricia. Baik Pak Jensen, langsung saja. Kalau kita melihat pergerakan indeks kita sepanjang hari ini, baru saja ditutup di level 6.047. Seperti apa kemudian analisa Anda baik itu dari fundamental maupun juga dari teknikal? Oke, selama ini kan kekhawatiran market adalah adanya ancaman bahaya inflasi di Amerika Serikat ya. Tetapi sepertinya kalau kita melihat adanya penurunan yield surat utang negara Amerika Serikat yang 10 tahun, itu yieldnya justru malah turun gitu. Jadi sudah 3 hari ini yieldnya turun dari 1,58 menjadi 1,52%. 1,52%. Dan juga kalau kita melihat dari data-data ekonomi China dan data ekonomi Jerman, di mana mereka memang mengalami pertumbuhan ekspor masing-masing di bulan Mei dan di bulan April, tetapi pertumbuhan ekspornya itu sebenarnya di bawah konsensus. Jadi artinya pertumbuhan ekspor baik itu di Jerman ataupun di China itu sudah mulai melambat walaupun tumbuh gitu ya secara year on year. Nah, tanda-tandanya dengan adanya perlambatan ekspor itu juga menandakan bahwa konsumer di negara-negara ekspor tujuan itu pun juga sepertinya agak mengerem impor, dan itu pun juga terlihat dari impor China pun juga kenaikannya di bawah konsensus. Nah, jadi artinya sepertinya bahaya inflasi sepertinya juga sudah mulai agak-agak mereda gitu ya. Nah, jadi artinya ini merupakan katalis positif bagi indeks Asia. Nah, jadi mostly indeks Asia itu ditutup mix gitu ya, dibuka mix. Dan demikian halnya juga dengan indeks Eropa juga dibukanya mix. Jadi sepertinya ancaman inflasi untuk sementara ini belum ada, tetapi berita good news-nya itu adalah dengan adanya penurunan suku bunga dari surat utang negara Amerika Serikat. Nah, itu membuat IHSG hari ini ditutup positif. Artinya inflasi kemudian juga data ekonomi dari sejumlah negara ini masih menjadi perhatian dari pelaku pasar. Kalau sepanjang hari ini, Pak Jensen, saham apa saja yang kemudian menjadi penggerak perdagangan? Sepertinya kalau saya lihat sektor banking itu kembali menggeliat gitu ya, salah satu driver positifnya IHSG gitu. Jadi tadi BBRI juga diperdagangkan juga positif, sempat dibuka negatif, lalu juga sektor komoditas seperti sawit dan juga sektor batubara juga sudah mulai mereda gitu ya koreksinya. Jadi artinya sepertinya IHSG ini masih melanjutkan penguatan, setidaknya akan mencoba di resisten di 6.100 sampai 6.150. Jadi kalau kita lihat penguatannya hari ini dan penguatan kemarin, artinya IHSG masih mencoba di resisten di 6.100 6.150. Oke. Nah, tadi Anda sebutkan terkait dengan saham komoditas, saham sawit. Bagaimana dengan rekomendasi Anda terkait dengan pergerakan saham itu? Kalau untuk komoditas, sepertinya kalau pergerakan harga komoditas ya, nah ini sejauh ini yang memberikan harapan positif untuk pergerakan IHSG itu yaitu di komoditas nikel dan komoditas kelapa sawit. Nah, jadi artinya itu boleh kita cermati saham-saham di sektor tersebut, yaitu saham LSIP itu boleh buy on weakness di level-level antara 1.200 sampai 1.210. Nah, itu target price-nya juga bisa jauh di level-level 1.700. Lalu juga saham Inco, nah itu juga boleh buy on weakness di level-level antara 4.500 sampai 4.550 dengan target price di 4.900. Nah, jadi kalau untuk komoditas kita lebih fokus kepada nikel dan kelapa sawit gitu, karena memang sepertinya permintaan untuk itu masih cukup bagus, juga lagi mengalami flash shock gitu ya, karena memang sekarang kendala
sektor sawit. Ini harga sawit itu hingga akhir tahun masih positif, mungkin bisa ditutup di atas Rp4.000 dan tidak menutup kemungkinan juga harga nikel itu masih bullish ya hingga akhir tahun, karena memang permintaan untuk renewable energy seperti mobil berbaterai listrik, nah itu masih cukup demand-nya masih sangat kuat untuk hingga beberapa tahun yang akan datang. Nah itu saham-saham sektor komoditas seperti nikel dan sawit itu perlu dicermati. Oke, kalau misalnya sektor atau saham yang lain seperti saham teknologi yang kalau kita lihat datanya, ini hari ini anjlok terdalam. Apakah yang Anda lihat ini adalah murni profit taking atau mungkin ada faktor-faktor yang lain yang kemudian mengakibatkan saham teknologi hari ini anjlok terdalam? Sepertinya ada rotasi sektor. Jadi rotasi sektor dari sektor teknologi ke sektor yang mana potensi ekonominya itu perekonomian Indonesia akan dibuka akan lebih dibuka lagi gitu ekonominya. Jadi sektor-sektor seperti perbankan, sektor retail secara spesifik, lalu juga sektor properti. Nah itu yang akan diuntungkan dengan adanya rotasi sektor tersebut gitu, karena sepertinya sejalan dengan vaksinasi rate itu semakin bertambah, dan perlu dicatat ya, vaksinasi rate Indonesia itu di negara Asia Tenggara, walaupun kita secara agregat itu Asia ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara Eropa, tetapi kita secara vaksinasi rate di Asia Tenggara itu nomor 2 tertinggi setelah Singapura. Jadi selama vaksinasi rate itu berakselerasi dan juga distribusi vaksin berhasil, itu pelan-pelan ekonomi akan dibuka. Lalu sektor-sektor yang sensitif terhadap dibukanya ekonomi Indonesia, nah itu yang akan terjadi sektor rotasi dari sektor teknologi ke sektor-sektor seperti perbankan, sektor retail, lalu juga sektor properti dan sektor konsumer. Oke, balik lagi ke emiten komoditas, Pak Jensen. Untuk emiten komoditas tambang, seperti apa Anda melihat ya pergerakannya nanti dengan adanya isu sentimen isu lingkungan, kemudian juga penggunaan PPN? Kalau untuk conviction untuk sektor batubara, karena kan memang di 2030 kan negara-negara Eropa dan negara Amerika Serikat akan menjadi negara yang bebas emisi karbon ya di 2030. Jadi artinya permintaan terhadap batubara itu pelan-pelan secara perlahan itu juga akan berkurang, dan jangankan hanya di Eropa ataupun di Amerika Serikat, sebenarnya di China pun juga sudah mulai mengurangi dari beberapa tahun yang lalu mengurangi penggunaan power plant dengan batu bara. Maka mereka juga sudah mulai banyak produsen-produsen solar panel untuk lebih memenuhi mengurangi emisi karbon di China. Jadi sepertinya kalau untuk conviction itu batu bara kita short on conviction, tapi kalau untuk trading jangka pendek itu masih bisa. Kalau untuk trading jangka pendek, karena toh juga lama-kelamaan masih untuk sampai 2030 nanti itu permintaan batubara masih akan ada, tetapi tidak akan se-booming ataupun se-bullish 10 tahun sebelumnya. Oke, kemudian Pak Jensen, secara spesifik seperti apa prediksi indeks kita pada besok hari? Untuk besok itu masih akan mencoba resisten di 6.100, 6.150 karena penutupannya juga cukup bagus ya hari ini. Thankfully tidak di bawah 6.000 gitu ya. Jadi selama 2 hari ini kan mengalami penguatan, dan kalaupun juga asing mengalami outflow pun juga tidak, bahkan minggu kemarin malah mereka mengalami kita mengalami net inflow gitu. Jadi artinya indeks itu akan didorong oleh sektor perbankan tadi, itu boleh dicermati saham-saham seperti PBRI itu buying weakness di level-level 4.200, itu nanti target price-nya di 4.500 untuk jangka pendek. Lalu saham BRIS itu buying weakness di level-level antara 1.900 dengan target price buy on weakness di level-level 1850 dengan target price 2.100. Lalu juga saham BBNI itu buy on weakness di level-level antara 5.500 dengan target price untuk jangka pendek di 5.900. Jadi kita fokus ke sektor perbankan kalau karena IHSG masih mencoba resisten di 6.100 sampai 6.150. Ada rekomendasi saham lain selain perbankan mungkin yang patut dicermati oleh para investor?
Mungkin boleh coba masuk sektor properti, seperti saham PSDE itu buy on weakness di level-level antara 1050 sampai 1070 dengan target price 1500. Lalu juga saham Sumarekon buy on weakness di level-level antara 820 840 dengan target price di 1050. Oke, jadi patut dicermati untuk sektor perbankan dan juga properti. Terima kasih Pak Jensen Nasrial, SVP Research